pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang hebat, kemarin kita sudah belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Untuk hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah siswa dapat menulis kembali isi bacaan dengan menggunakan bahasanya sendiri. Yang kedua, siswa dapat membuat tabel peninggalan sejarah pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Untuk yang ketiga, siswa dapat menarik kesimpulan dari sifat-sifat. Anak-anak, mari kita membaca cerita tentang Raja Purnawarman, Panji dari segala raja. Anak-anak bisa membuka cerita tentang Raja Purnawarman, Panji dari segala raja dengan membuka link di bawah ini. Sekarang, setelah anak-anak membaca cerita tentang Raja Purnawarman, Panji dari segala raja, balah anak-anak menulis kembali isi cerita dari Raja Purnawarman, Panji segala raja dengan menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Ingat, dalam menulis, anak-anak harus memperhatikan urutan peristiwa yang ada, tulisan harus runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Berikut ini adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Raja yang pertama yaitu Raja Purnawarman, merupakan raja dari kerajaan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Peninggalan dari kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Ciarteun dan Prasasti Tugu. Untuk tokoh selanjutnya yaitu Bala Putra Dewa yang berasal dari kerajaan Sriwijaya yang memiliki peninggalan sejarah berupa Prasasti Talangtuo dan Candi Muara Takus. Tokoh yang ketiga yaitu Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki peninggalan sejarah berupa Kitab Sutasoma dan Kitab Negara Kertagama serta Candi Panataran. Untuk tokoh dari kerajaan Islam yang pertama yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan raja yang berasal dari kerajaan Aceh yang memiliki peninggalan sejarah yang terkenal yaitu Masjid Baitur Rahman. Untuk tokoh yang kedua yaitu Sultan Hasanuddin yang memiliki julukan Ayam Jantan dari Timur yang berasal dari kerajaan Gua Talu, Makassar. Memiliki peninggalan sejarah berupa Benteng Rotterdam dan Masjid Katangka. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membuka link di bawah ini. Setelah itu, anak-anak bisa mengerjakan LKPD yang terdapat dalam link berikut ini. Anak-anakku yang hebat, untuk dapat melihat berbagai peninggalan sejarah, kita pasti memerlukan cahaya, bukan? Untuk itu, kali ini kita akan belajar tentang cahaya beserta sifat-sifat cahaya. Cahaya merupakan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang secara kasat mata dengan memiliki panjang gelombang sekitar 380 hingga 750 nanometer. Untuk sifat-sifat cahaya ada 5 macam. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening.
yang ketiga, cahaya dapat merambat lurus. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Untuk yang terakhir yang kelima, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Setelah anak-anak mempelajari materi tentang sifat-sifat cahaya, selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan LKPD dengan membuka link berikut ini. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, dalam menulis kembali isi cerita, anak-anak harus memperhatikan peristiwa yang ada, tulisan halus runtut, dan juga menggunakan ejaan yang benar. Untuk yang kedua, peninggalan yang diwariskan dari para tokoh pahlawan tidak hanya berupa benda-benda bersejarah, akan tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya dapat merambat lurus. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Untuk yang terakhir yaitu yang kelima, cahaya dapat dibiaskan. Anak-anak, coba nanti anak-anak buat rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anak bisa membuat rangkuman dengan menuliskannya di buku tema anak-anak. Kemudian anak-anak bisa mengumpulkannya dengan cara difoto dan dikumpulkan di grup WA. Terima kasih. Anak-anak, demikian pembelajaran untuk hari ini. Anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi di link di bawah ini. Anak-anak, demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak, jangan lupa tetap semangat belajar, selalu mengerjakan tugas-tugas yang ada, dan patuh pada orang tua. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.